Halo pengembara, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang kembali di channel Kak Wi, tempatnya review film, drama, dan cerita seram. Kamis ini kita bakal bahas sebuah film Korea bergenre thriller misteri supranatural yang judulnya The It Night. Film yang rilis di Netflix tahun 2021 ini berdurasi hampir 2 jam. Dibintangi oleh sederet aktor keren seperti Lee Sung Min, Park Hye Jun, aktor muda berbakat Nam Darum, dan lainnya. Ceritanya dimulai dari legenda Buddha kuno yang katanya memisahkan dua mata iblis. Satu merah, satu hitam. Kedua mata ini dikurung di ujung timur dan barat, karena kalau sampai bersatu lagi, dunia bisa kiamat. Nah, ribuan tahun kemudian, seorang arkeolog nekat membangunkan mata merah itu. Pakai darah 7 orang yang pernah mencoba bundir. Tujuannya, membuktikan bahwa legenda itu nyata. Tapi sayangnya, aksi dia malah jadi awal dari bencana. Mata merah itu sekarang berusaha menyeberangi dunia, buat ketemu mata hitam yang dikunci di kuil. Kalau berhasil, dalam waktu 8 hari, dunia akan hancur. Disinilah tugas seorang biksu tua, seorang pemuda pendiam, detektif yang penuh beban masa lalu, dan perempuan misterius, dimulai. Mereka harus menghentikan mata iblis ini sebelum waktu habis. Film ini bisa dibilang bukan tipikal horor yang banyak jump scare, tapi lebih ke thriller religius yang gelap dan penuh misteri. Karakter Jin-soo, si biksu yang punya masa lalu tragis, kehilangan keluarga karena kecelakaan. Dan ternyata, Tong-sok, anak yang terlibat dengan masa lalunya itu, kini sedang mengejar hal yang sama seperti yang diketahui oleh Jin-soo. Ada dendam, ada rasa bersalah, dan hubungan rumit antara dua tokoh ini yang jadi pusat emosional film. Lalu ada detektif Hote, polisi yang sedang mencari jawaban dari kematian misterius yang mulai terjadi satu persatu. Tapi, yang paling bikin penasaran justru si Airan, sosok cewek yang awalnya terlihat kayak penolong, tapi diam-diam malah mind-blowing banget pas tahu twistnya. Alur film ini sendiri penuh dengan simbolisme agama Buddha dan konsep spiritualnya, dan nggak semua dijelasin langsung, jadi penonton yang kurang tahu dengan simbolisme ini harus benar-benar perhatikan dan mikir. Sayangnya, justru disinilah kekurangan film ini mulai terasa. Aktingnya solid banget. Dari aktor senior sampai yang muda, semuanya tampil total. Khususnya Nam Darum, yang bikin simpati sepanjang film, dan ada Park Se-hyun yang memerankan murid sekolah creepy itu. Aktingnya bagus banget. Visual dan sinematografinya kelam dan indah secara bersamaan. Setting kuil, ritual kuno, dan perpindahan antar lokasi digarap dengan rapi. Bagi yang suka cerita spiritual dan simbolisme keagamaan, ini bisa jadi tontonan yang menggugah selera. Alurnya rumit dan kadang membingungkan. Banyak info penting yang cuma tersirat, jadi kalau kita gak fokus, bisa ketinggalan makna utama, bahkan ada juga info gak penting yang malah dibahas. Ada beberapa bagian yang terlalu lambat dan cenderung membosankan, terutama di pertengahan film. Tentang apa itu? Ya, aku nggak akan jelaskan secara detail, karena nggak mau spoiler ya. Ekspektasi horor jumpscare kayaknya nggak terlalu terpenuhi. Film ini lebih cocok disebut thriller spiritual dibanding horor murni. Bahkan ada sedikit sentuhan humor. Ini film yang terlalu bercerita alih-alih sekadar meneror. Isinya, legenda, tradisi, mitologi, dan fantasi. Kalau ditanya rating, versi Kak Bi pribadi, The It Night ini layak dapat 2,9 bintang dari 5 bintang.
Film ini cocok banget buat kamu yang suka film dengan tema spiritualisme Asia. Cerita horor lambat, tapi penuh makna. Twist psikologis di akhir cerita. Dan yang baru belajar nonton horor. Tapi kalau kamu cari film horor yang serem banget dari awal sampai akhir, mungkin kamu bakal sedikit kecewa karena film ini lebih fokus ke cerita, nuansa, dan misterinya. Jadi, apa pengembara sudah nonton The It Night? Setuju nggak sama pendapat Kak Bi? Atau malah punya interpretasi lain soal mata merah dan mata hitam itu? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka konten review film kayak gini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih atas dukungannya. Oh ya, kamu boleh banget request drama atau film horor apa yang harus aku ulas. Terima kasih.